Kita hidup di zaman dimana motivasi dijual ada di mana-mana, seperti dibuka kita saat buka YouTube. Orang banyak pengen hidup yang aman, tapi tahu nggak? Yang paling seru itu justru hidup sebagai perintis. Gak ada yang nunjukin arah. Instagram. Yang privilege, tapi menurut aku privilege tidak hanya sekedar tentang fasilitas, tapi privilege adalah apakah kita bisa bertanggung jawab dan layak mendapatkan kepercayaan untuk mempunyai privilege itu. Maka itu aku tidak ada alasan untuk menyerah. Aku hanya ada motivasi untuk terus maju. TikTok. Ya. Orang banyak pengen hidup yang aman, tapi tahu nggak? Yang paling seru itu justru hidup sebagai perintis. Gak ada yang nunjukin arah, gak ada yang menjamin. Awalnya kita merasa bersemangat, tapi 2 jam kemudian balik lagi rebahan, nyekrol handphone di TikTok atau bahkan bengong. Kenapa? Karena motivasi itu seperti ibaratnya kayak kafein ya, cepat bikin mata melek ya. Tapi kalau efeknya udah hilang, ya baik lagi ya, scroll handphone lagi ke titik awal lagi, malas-malasan lagi ya. Kalau kita terus mengandalkan motivasi dari luar, hidup kita akan seperti handphone yang cuma bisa nyala kalau colok ke stop kontak orang lain. Makanya di sini video kali ini gue akan mengupas sekaligus solusi agar teman-teman tuh bisa produktif, tapi motivasinya bukan dari luar tapi dalam diri. Itu disebut inspirasi ya teman-teman ya. Jadi simak sampai selesai. Kenapa motivasi mudah habis ya? Motivasi itu ibaratnya seperti gula di dalam minuman, manis, enak, bikin ketagihan lah ya, dan bahkan kita bikin semangat, tapi nggak bikin kenyang selamanya ya teman-teman. Kita terlalu sering mengira bahwa masalah kita adalah kurang motivasi, kurang dorongan. Padahal sebenarnya masalah kita adalah kurang hubungan dengan diri kita sendiri. Loh kok diri kita sendiri? Apa maksudnya bang? Ya, kurang menyadari di dalam diri lu. Ya, kurang menyadari apa yang di dalam diri kalian atau refleksi diri. Nah, makanya banyak orang yang rajin ikut seminar dengan podcast motivasi, bahkan tempel kata-kata di tapi tetap merasa kosong karena motivasi bekerja dari luar diri ya, bukan dari dalam ke luar. Sementara kekuatan yang sejati bekerja dari dalam ke luar, seperti cermin ya. Pada saat kita mau bercermin, kita ingin merubah gaya rambut kita, misalnya kayak gini, yang dirubah itu bukan cerminnya tapi rambut kita sendiri. Cermin hanya sekedar pantulan aja. Begitu pula dengan dalam diri kita ya, inner yang ada dalam diri kita. Coba bayangkan gunung berapi, dia nggak perlu dimotivasi ya teman-teman ya. Gunung, ayo semangat, enggak kayak gitu. Tapi gunung itu meletus pada saatnya, emang udah waktunya meletus ya. Energinya sudah ada di dalam dia. Dia meledak karena tekanan internal, bukan karena disuruh orang lain untuk meledak. Kita pun sama ya teman-teman. Kita pun punya api yang di dalam diri kita, tapi seringnya tertutup debu ekspektasi pada orang lain, ketakutan, bahkan perbandingan. Itu ya yang membuat kita demotivasi atau enggak keluar api ini dalam diri kita. Gitu. Kalau kita mau hidup ya dengan tenaga yang stabil, kita harus menggali, membersihkan, dan menjaga sumber api itu yang ada dalam diri kita masing-masing ya teman-teman. Bukan sekedar mencari percikan dari luar atau pecutan dari luar baru action. Enggak gitu. Action karena di dalam diri kita punya api yang dalam diri kita, yang apinya ini kita rawat, kita jaga, dan kita bersihkan seperti itu biar lebih menyala, menyala abangku. Bagian ketiga. Motivasi itu seperti cuaca ya teman-teman. Hari ini cerah, besok hujan, besok lagi badai. nggak nentu gitu kan, ngot-ngotan ya. Komitmen itu seperti kompas ya, mau hujan atau badai arahnya tetap sama. Orang yang hidup yang mengandalkan motivasi akan sering berhenti ketika semangatnya turun
Atau bahkan ada yang bilang, lah ngapain sih lu gitu-gitu, ya itu tuh pasti down. Sama aja seperti mut-mutan ya, kayak gitu, mut-mut, gua nggak mood lah, males gitu, itu disebut motivasi. Tapi kalau misal lu datang dari dalam diri, apinya yaitu mau gimana pun, ngapain sih, ngapain lu, banyak lah orang-orang tuh kayak gitu, lu tetap lu lakukan apa yang lu ingin lakukan, seperti itu ya teman-teman. Tapi orang yang hidup dengan komitmen, dia jalan terus, walau lagi nggak mood, walau lagi capek, walau lagi nggak ada yang tepuk tangan, dia tetap menjalankan aktivitas sesuai rencananya atau planningnya, itulah, atau aktivitasnya ya, karena itu udah sebuah habit lah ibaratnya ya. Itulah kenapa kalau mau benar-benar bertahan, kita butuh alasan yang datang dari dalam diri kita, butuh percikan dalam diri kita, bukan sekedar aku mau sukses biar dipuji, tapi aku mau sukses karena aku mau hormati diriku sendiri, gitu ya teman-teman. Hormatilah dalam diri lo, karena gini ya teman-teman ya, aura lo tuh bakal kelihatan kalau lo melakukan tindakan sesuai dalam diri lo, gitu. Itu hal contoh yang paling terkecil lah ya, seperti itu. Bukan sekedar aku mau rajin olahraga biar dilihat keren, tapi gua mau olahraga karena tubuh adalah rumah yang akan gua tempati seumur hidup, seperti itu. Jadi intinya balik lagi, hubungan lu sama diri lu sendiri gitu, biar lu tetap komitmen. Kalau misalnya nggak komitmen, berarti lu udah membohongi diri lu sendiri gitu, seperti ya teman-teman. Ini contoh kecil aja ya, tapi di sini gua akan buka caranya. Kalau kita mau beralih dari motivasi luar yang cepat habis ke tenaga dari dalam yang tahan lama, bahkan sampai bawa mati ya, kita butuh proses, dan proses ini nggak instan ya teman-teman, tapi hasilnya bisa bikin kita lebih stabil, lebih tahan banting, dan nggak gampang goyah. Nah ini gua akan jajarkan. Yang pertama, kenali nilai pribadi teman-teman ya. Banyak orang yang bingung kenapa mereka cepat lelah dan gampang menyerah. Salah satu penyebabnya adalah mereka menjalani hidup sesuai nilai orang, sesuai ekspektasi orang, bukan nilai dirinya sendiri. Contohnya, lu rajin kerja lembur bukan karena lu suka, tapi karena ingin dianggap pekerja keras oleh bos, butuh validasi gitu. Lu ikut tren bisnis A bukan karena passion, tapi karena semua temen-temen lu pada ikut, jadi lu FOMO ya. Jadi seperti itulah, contoh kecil kayak ibaratnya kayak FOMO gitu ya, nggak dari dalam diri. Masalahnya kalau sumber tenaga kita cuma ingin dianggap atau ikut-ikutan, semangat itu akan cepat habis. Bahkan lu nantinya pas udah berhenti di tengah jalan, lu bahkan bingung mau ngapain, tersesat gitu. Seperti itu ya. Nah, jadi latihan sederhananya teman-teman ya, tulis 5 hal yang paling penting buat teman-teman dalam hidupnya. Misalnya ya, kesehatan ya, keluarga, kebebasan, waktu, pembelajaran, kontribusi, lalu evaluasi aktivitas harian teman-teman. Berapa banyak yang selaras dengan nilai itu? Kalau banyak yang nggak selaras, itulah sumber rasa lelah dan hilangnya motivasi teman-teman. Ini sebagai bentuk refleksi aja ya teman-teman. Jadi boleh ditulis 5 hal yang tadi udah gue sebutin, apa yang membuat teman-teman selaras. Oke, lanjut lagi yang kedua, bangun rutinitas kecil. Banyak orang yang mengira mereka harus menunggu moodnya bagus. Gua nggak mood, nanti gua ngerjainnya kalau lagi mood nih, untuk mulai sesuatu ya. Padahal teman-teman ya, mood itu datang dan pergi ya teman-teman, go and come ya. Padahal mood itu datang dan pergi. Kalau lu tergantung terus-terusan sama mood dia, lu nggak akan pernah konsisten, dan bahkan lu nggak akan maju, stuck di situ aja gitu. Kuncinya adalah teman-teman ya, membuat kebiasaan kecil yang bisa dilakukan walaupun mood lagi jelek. Misalnya, kalau mau mulai olahraga, jangan langsung target 1 jam di gym. Mulai dari 5 menit dulu, step by step. Ya, dari 5 menit ke 10 menit gitu. Ya, 5 menit peregangan di rumah. Kalau mau mulai nulis, jangan langsung dapat 10 halaman. Mulai dari 1 paragraf per hari. Yang penting konsisten walaupun kecil.
Kebiasaan kecil ini ibarat mesin pemanas di musim dingin. Walau kecil, dia menjaga api tetap hidup. Dan dari api kecil itulah nanti bisa membesar dengan sendirinya, teman-teman ya. Nah, tipsnya tolong dilakukan teman-teman untuk kebaikan teman-teman juga nih. Pasang pengingat di handphone teman-teman ya, atau buat checklist harian ya. Fokus ke konsisten, bukan kecepatan. Konsisten, gak apa-apa lambat walaupun kayak keong, tapi yang penting lu tetap melakukannya dengan konsisten. Oke. Yang ketiga nih, hadapi diri sendiri. Hadapi diri sendiri maksudnya apa gitu. Nah, ini gue jelaskan. Kita sering sibuk mengisi telinga dengan musik, podcast, atau scroll media sosial yang gak ada ujungnya karena takut sendirian dengan pikiran kita sendiri. Padahal teman-teman ya, justru di momen sunyi itulah, momen yang hening itulah kita bisa benar-benar mendengar suara hati kita sendiri, bukan suara bisikan setan, apalagi bisikan tetangga. Kalau kita nggak pernah mendengarkan diri, bagaimana kita mau tahu apa yang sebenarnya kita mau? Ya, gimana kita mau dapat intuisi gitu ibaratnya ya. Dan akhirnya kita hidup seperti robot, bergerak karena disuruh. Mau bergerak disuruh baik gitu kayak robot, gak mau kan ya kan. Ya, makanya dunia luar bukan karena keinginan pribadi tapi keinginan orang lain, ekspektasi, lagi-lagi ke ekspektasi gitu. Jadi ya latihan praktisnya adalah sediakan waktu 10-15 menit sehari tanpa gadget. Lebih tepatnya mah bangun tidur tuh stop dulu megang HP, diam dulu gitu. Duduk dan diam, tarik nafas, dan tulis semua pikiran yang muncul di kepala. Ini dibaca kayak nulis jurnal ya. Nggak usah disensor, tulis aja ya, ngalir aja biasanya. Dari kebiasaan ini kita akan mulai mengenali pola keinginan kita, ketakutan, dan motivasi terdalam kita. Dan apapun itu seluk-beluk diri kita, bahkan tahu kita sendiri. Ya kan, lu tahu seluk-beluk orang tapi lu nggak tahu seluk-beluk diri sendiri. Itu ibaratnya kayak lu tuh repot sendiri ketika ada rumah tetangga yang rumahnya ada saljunya, padahal saljunya ada di rumah tetangga gitu. Lu repot gitu kayak gitu. Urusin aja diri lu sendiri gitu ya. Jadi relevansinya kehidupan nyata adalah begitu kita kenal nilai pribadi kita, punya rutinitas kecil, dan berani menghadapi diri sendiri, tenaga yang kita dibutuhkan nggak lagi datang dari luar. Kita nggak akan mudah tergoda oleh motivasi instan yang hanya bertahan beberapa jam. Ya, karena kita punya bahan bakar internal yang ada dalam diri kita, bahkan yang lebih stabil dan bahkan lebih permanen gitu kan. Jadi gitulah teman-teman. Jadi untuk penutupnya, untuk kesimpulannya, jadi jangan terlalu sibuk mengejar motivasi. Ya, motivasi itu candu. Emang sih positif, tapi lu yang ada malah bingung intinya gitu. Motivasi itu boleh, tapi jangan sampai kita jadi pecandu gitu. Fokuslah ke dalam diri kita, temukan alasan yang bikin lu tetap jalan bahkan saat semua lampu sorot padam. Karena ketika lu punya tenaga dari dalam, lu nggak butuh orang lain bilang ayo, lu pasti bisa, nggak perlu ngapain kan. Lu akan bangun sendirinya, melangkah dengan sendirinya, dan berkata gua jalan karena ini siapa gua. Jadi ya teman-teman, jadi untuk video kali ini sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dipraktekkan biar lebih bermanfaat. Thank you. Intis itu tidur paling malam, bangun paling pagi ya. Lu tidur siang, lu tuh apa? Lu bayi gitu. Bayi 1 tahun 2 tahun tidur siang. Siapa yang tidur siang? Gitu. Lu capek ya kerja. Jadi ketika saya tidur, saya gini, bantal saya gitu. Saya mau tidur. Bikin saya tidurnya nyenyak. Kalau saya udah nyenyak, bangunkan saya di saat tubuh saya udah enak. Pikiran saya sugesti sendiri. Ketika saya mau tidur, saya tidak mau mimpi. Kalau mimpi saya marah-marah, Mas. Tanya istri saya itu. Kalau saya mimpi, A, B, C, D, E keluar semua visual saya. Setan ini kamu ganggu hidup saya. Saya tuh mau tidur, pikiran saya mau tenang. Ngapain kamu ngantuin saya? Ambil tepat, tak pukuli Mas kasur.